Shalom Jemaat GPMI Samarinda. Kita bersyukur sampai saat ini tetap dapat beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi virus corona. Agar kita dapat tetap beribadah dengan baik kepada Tuhan, mari simak panduan ibadah online berikut ini. Yang pertama, persiapkanlah diri untuk beribadah. Kenakanlah pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, pilih dan aturlah tempat yang sesuai. Duduklah dengan baik, jangan sambil tiduran. Yang ketiga, ikutilah liturgi ibadah dari awal sampai selesai, sesuai arahan liturgis. Yang keempat, siapkanlah hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Yang kelima, berikanlah persembahan. Kumpulkanlah di rumah atau transfer ke rekening milik gereja, Bank CIMB Niaga, nomor rekening 8001023749000 atas nama Majelis Jemaat GPMI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala hal. Mari jemaat sekalian, sebelum kita bangkit berdiri dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Baik, mari kita bersama-sama membaca ayat penuntun yang diambil dari Injil Markus pasal
pasal 12 ayat yang ke-30 yang berkata demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Baik Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa menyampaikan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan pribadi kami kepada Tuhan. Kami mengakui kami adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami datang ke hadapan-Mu, mohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya kami boleh layak beribadah pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan dapat menolong mereka, memberikan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah sangat besar. Mari kita memuji pujian kasih Allah. Pilatus.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada satu pribadi yang selalu menemani kita, baik pada waktu kita susah, baik waktu kita sendiri. Mari kita memuji pujian, ada satu soal Tuhan setia, dan jemaat Tuhan selalu. Susah
4 ayat 7 sampai ayat yang 12. Mari kita membacanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang mengasihi, ia telah mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pemurnian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru Injil Tony Budi Santoso dengan tema Apakah Kau Mengasihi Aku? Mari kita memuji pujian, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebanyak 2 kali. Dan saya persilakan jemaat, mari berdiri.
mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, kami merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus karena mengingat keberadaan kami orang-orang berdosa. Kami mohon sekali lagi di dalam Kristus Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, supaya kami dilayakkan untuk memohon berkat Allah melalui kebenaran firman Allah yang akan diuraikan oleh hamba-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Kami menyadari tanpa pimpinan Tuhan melalui firman, hidup kami sungguh-sungguh jauh dari Tuhan dan hanya mendukakan hati Tuhan semata-mata. Karena itu sekali lagi kami mohon, tolonglah kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama, supaya kami sungguh-sungguh diubahkan bersama-sama untuk mempermuliakan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tolonglah kami untuk mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita sekalian untuk membaca satu bagian kitab suci dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Saudara boleh menyimaknya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepada Simon, kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Setelah sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah, ada beberapa hal, ada beberapa isu yang bisa kita angkat, yang kita bahas terkait dengan perikop ini, saudara. Yang pertama itu adalah
terkait dengan pernyataan gereja Katolik yang memahami tentang pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus itu sebagai kekhususan atau panggilan kepada Petrus untuk menjadi paus yang pertama. Tetapi menurut saya bahkan orang awam pun seharusnya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus di sini itu terkait dengan penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus menderita aniaya pada malam sebelum dia disalibkan. Di sana Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Perhatikan baik-baik. Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Karena itu, maka di sini Tuhan Yesus itu memulihkan panggilan kerasulannya. Panggilan kerasulannya kepada Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Jadi sekali lagi, bagi saya secara pribadi, bahkan orang awam pun akan mengetahui 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama itu terkait dengan penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus sebanyak 3 kali kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dengan baik, di sini Tuhan Yesus tidak menyebut nama Petrus dengan sebutan Petrus. Petrus ini adalah satu nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat yang ke-18 yang juga diklaim oleh orang-orang Roma Katolik untuk mengakui, menegaskan akan kepausan Petrus. Saudara perhatikan baik-baik. Tetapi di dalam perikop ini Tuhan Yesus tidak menyebut Petrus dengan nama Petrus, tetapi menyebut Petrus dengan nama Simon, anak Yohanes. Jadi sekali lagi, ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan perikop ini akhirnya menjadi satu perikop yang cukup lemah jika dipakai untuk menegakkan kepausan Petrus sebagai paus yang pertama. Tetapi sekali lagi, semuanya terkait dengan pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memulihkan kerasulan daripada Simon anak Yohanes. Itu adalah hal yang pertama yang bisa kita bahas di dalam perikop ini. Itu hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua, saudara, mari kita melihat pertanyaan pertama dari Tuhan Yesus kepada Petrus. Di sana dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ada satu perbandingan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sana. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapa yang dimaksud dengan mereka? Saudara, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan memancing yang dilakukan oleh mereka semuanya, termasuk Simon. Tetapi kalau perbandingannya seperti itu menurut kebanyakan para penulis kitab suci, penulis buku atau para penafsir kitab suci, mereka jauh lebih tidak setuju terkait hal itu. Mereka lebih sependapat, lebih banyak yang berpendapat bahwa hal itu terkait yang dimaksud dengan mereka di sini itu adalah para
Dan hal itu dikarenakan Petrus pernah mengatakan di dalam Matius 26 ayat 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, saudara, jadi sekali lagi akan jauh lebih tepat jika kata mereka di sini itu dikaitkan atau dihubungkan dengan semua murid-murid yang lainnya. Karena Petrus pernah menyombongkan dirinya dengan mengatakan imannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan iman para murid-murid yang lain. Nah, berdasarkan kesombongan inilah maka Tuhan Yesus menubuatkan akan kejatuhan Petrus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali, dan itu tergenapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendapat ini dipertegas lagi dengan jawaban Petrus. Saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus hanya menjawabnya dengan kalimat, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia tidak berani menambahkan perbandingan. Dia tidak berani mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau lebih daripada mereka ini. Petrus tidak berani menambahkan hal itu karena dia menyadari ketika Tuhan Yesus membandingkan dengan semua murid-murid yang lain, mengingatkan dia akan apa yang telah dinyatakannya pada Matius 26 ayat 33 tadi. Jadi sekali lagi Petrus tidak berani membandingkan jawabannya. Dia cuma berani mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tidak lebih daripada itu. Menyadarkan akan dirinya bahwa ya, aku salah. Aku cuma berani berkata, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, yang menarik saudara untuk diperhatikan adalah pemakaian kata kasih. Sebetulnya ini adalah isu yang sudah puluhan tahun terjadi. Isu yang sangat lama, tetapi karena ketika mempersiapkan bagian ini, saya mencoba untuk melihat di dalam internet perikop pembahasan tentang perikop ini. Ternyata masih saja ada banyak pengkhotbah atau hamba Tuhan yang tetap melakukan, menurut saya, melakukan kesalahan dengan menyatakan begini. Pemakaian kata kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dipakai oleh Tuhan Yesus, dan kata kasih yang dipakai oleh Petrus untuk menjawab, itu berbeda. Ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka kata kasih yang dipakai di sana itu adalah kata agapao, itu kata kerja. Kata bendanya adalah agape. Nah, tetapi Yesus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, ketika Petrus mengatakan aku mengasihi engkau, maka ternyata kata kasih yang dipakai itu adalah bukan agapao, tetapi kata phileo yang berasal dari kata benda philea. Kata phileo itu adalah kata kerjanya. Begitu juga dengan pertanyaan kedua, apakah engkau mengasihi
Simon anak Yohanes, apakah engkau filea sama aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filea sama engkau. Nah, saudara, hal ini itu menimbulkan satu pendapat, bahwa memunculkan satu pendapat tentang perbedaan arti dari kata agapao dengan phileo. Lalu menyatakan bahwa kata kasih agapao, kasih agape itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan kasih philea. Itu sebabnya ketika 2 kali Petrus ditanya dengan kasih agape, Petrus hanya menjawab kasih philea. Lalu ternyata Tuhan Yesus menurunkan standarnya. Menurunkan standarnya dengan mengatakan, apakah engkau philea sama aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku philea sama engkau. Nah, jadi saudara-saudara, ini sekali lagi akhirnya dengan pemakaian kata yang tadi saya jelaskan, pendapat seperti itu muncul. Dugaan saya, pendapat kata kasih Allah kepada manusia, memakai kasih agape itu didasarkan kepada pemunculan kata agape pertama kali di dalam Injil Yohanes yang tertera di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih agapao Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari pendapat Yohanes 3:16 ditambah Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-17, maka muncullah pendapat sekali lagi, ada perbedaan antara kasih agape dengan kasih philea. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Ternyata kata agape dengan kata philea itu dipakai secara bergantian. Tidak ada perbedaan arti di dalam bagian ini. Kita tidak cukup waktu saudara untuk membahas akan bagian ini. Mungkin kita akan bahas di dalam pendalaman kitab suci di dalam hari Rabu. Tetapi saya akan memberikan satu contoh akan kebenaran pemakaian secara bergantian tadi, bahwa kata agape dengan kata phileo itu ternyata memiliki arti yang sama. Mari saya mengajak kita untuk melihat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, kata mengasihi itu memakai kata agapao. Bapa mengasihi anak, dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Tetapi dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20, Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kasih kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah saudara, di dalam ayat pasal 5 ayat yang ke-20 ini, ketika dikatakan Bapa mengasihi anak, mengasihi Yesus, itu menggunakan kata
antara banyak sekali contoh di dalam kitab suci, baik di dalam PL maupun di dalam Perjanjian Baru. Semuanya ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan antara pemakaian kata agape dengan kata phileo. Bahkan kalau saudara sadari, salah satu ayat di dalam Perjanjian Lama, di dalam yang ditulis di dalam bahasa Yunani, yaitu Alkitab Septuaginta, ketika dikatakan Tamar itu Amnon mengasihi Tamar, lalu akhirnya memperkosa Tamar, itu pun menggunakan kasih agapao. Jadi saudara, Demas mencintai dunia ini, itu juga menggunakan kasih agapao. Nah saudara, sekali lagi, tidak ada perbedaan antara kata agapao dengan kata phileo. Semuanya dipakai secara bergantian. Itu hal kedua. Hal kedua yang bisa kita bahas di dalam bagian ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Dan Petrus menjawabnya, aku mengasihi engkau tanpa membandingkan. Maka di pertanyaan kedua dan ketiga, hal itu tidak lagi muncul. Karena Petrus sudah menyadari tidak ada gunanya lagi menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena itu kalau saudara dan saya bisa dipakai oleh Allah untuk bisa melayani, itu adalah satu kemurahan yang besar bagi Allah dari Allah untuk saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang perlu disombongkan, karena kesombongan itu akan menjadi awal dari sebuah kejatuhan. Percayalah, setiap kali saudara sombong, pasti akan mengalami kejatuhan di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Setiap motivasimu dan motivasimu yang salah, pasti Allah mengetahui, dan Allah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Itu hal kedua yang bisa kita bahas. Hal yang ketiga, hal pertama adalah terkait Roma Katolik. Hal yang kedua terkait dengan perkataan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, termasuk pemakaian kata agape dan phileo. Hal yang ketiga yang bisa kita bahas, dan menurut saya ini adalah yang terpenting, yang merupakan esensi atau inti dari perikop ini. Nah, ketika saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali tentang apakah engkau mengasihi aku, Tuhan selalu melanjutkannya dengan sebuah perintah setelah Petrus menjawab. Setelah Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan memberikan sebuah perintah. Dan perintahnya itu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kalau kita mau jujur, ya, kebanyakan hamba Tuhan ketika menekankan tentang perintah Tuhan Yesus, itu selalu ditekankan kepada amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Selalu ditekankan pada amanat agung Tuhan Yesus, yang intinya adalah kita diperintahkan untuk memuridkan seluruh bangsa dengan cara 1. Memberitakan Injil, 2. Membaptis mereka yang bertobat, 3. Mengajarkan mereka segala sesuatu untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Sekali lagi, intinya seringkali yang ditekankan oleh hamba Tuhan di dalam khotbah-khotbah di gereja bahkan dipakai untuk
Penggembalaan. Perhatikan, yang menjadi fokus Tuhan Yesus setelah Petrus menjawab, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau." Itu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara perhatikan relasi atau hubungan antara kasih kepada Kristus dengan melayani perintah Tuhan untuk melayani Tuhan dengan cara menggembalakan domba-dombanya, menggembalakan jemaatnya. Itu ada relasi yang kuat. Kasih kepada Allah itu harus menjadi dasar yang mutlak bagi mereka yang melayani Tuhan Yesus. Kasih kepada Allah itu adalah dasar bagi sebuah penggembalaan di dalam jemaat, di dalam gereja. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Saudara perhatikan dengan baik betapa pentingnya para domba itu, pentingnya jemaat Tuhan bagi Tuhan Yesus. Sangat penting sekali. Sangat penting untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Di mata Tuhan Yesus, penggembalaan tidak kalah pentingnya, tidak boleh diabaikan oleh mereka yang dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan. Sangat penting sekali. Karena apa? Karena domba-domba ini diperoleh Tuhan Yesus Kristus dengan cara rela turun ke dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke sorga. Sekali lagi, penggembalaan menjadi sangat penting sekali karena bagi Kristus domba-domba ini diperoleh dengan cara yang begitu luar biasa sekali, saudara. Dengan pengorbanan yang begitu besar, Kristus harus turun dari tahta kemuliaannya di surga, turun ke dalam dunia. Itu sudah satu perendahan yang luar biasa. Ditambah lagi dia harus mati di kayu salib. Saudara-saudara, sebab itu semua orang dilarang menyepelekan para domba, siapapun itu ada. Orang yang seperti itu menyepelekan para domba akan berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus, akan berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus, sang pemilik domba yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, setiap para gembala itu bertanggung jawab sepenuhnya untuk menggembalakan domba-domba Kristus, menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sang gembala agung. Tetapi siapakah yang dimaksud dengan para gembala di sini, saudara? Selain hamba Tuhan, maka yang dimaksud dengan para gembala ini adalah penatua, para majelis, itu termasuk di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba miliknya Allah. Karena itu dilarang keras melakukan penggembalaan dengan sembarangan, apalagi demi mencari
yang pertama sampai dengan yang ketiga itu dicatat. Saudara perhatikan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara, Petrus sangat menyadari akan hal ini. Itu sebabnya ia berkata seperti itu tadi, sebagaimana yang tertera di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3 yang barusan kita baca bersama-sama. Ini menjadi satu peringatan bagi setiap gembala dimanapun berada. Jangan bermain-main dengan domba-domba milik Yesus Kristus, karena demi domba-domba inilah Kristus harus meninggalkan segala kemuliaannya di surga dan turun ke dalam dunia, menjadi manusia, lalu mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dengan gembalakanlah di sini? Gembalakanlah di sini tentu saja itu tugasnya adalah untuk memberi makan kepada mereka semuanya dengan makan makanan rohani yang baik, bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Mempersiapkan setiap kebenaran firman Allah untuk disampaikan, diberitakan kepada jemaat Tuhan dengan baik. Merawat mereka yang sakit, memulihkan mereka yang telah jatuh di dalam dosa, mendampingi mereka yang memiliki persoalan, menegur mereka yang suka berbuat dosa, baik dengan perbuatan, dengan perkataannya yang mungkin seringkali menyakitkan hati orang lain dan membuat orang lain tertekan dengan perkataan-perkataan mulutnya tersebut. Dalam masa social distancing seperti ini, tugas penggembalaan menjadi lebih berat, sebab semua orang dibatasi ruang geraknya. Karena itu dibutuhkan kreativitas dari para gembala, para hamba Tuhan maupun majelis. Ingat baik-baik, kita semuanya dipilih untuk menggembalakan para domba-domba Kristus Yesus. Kita harus melakukannya dengan penuh bertanggung jawab kepada Allah Tritunggal. Kita harus saling mendukung. Sekali lagi, tidak cukup bagi kita hanya memberi makan seminggu sekali melalui khotbah, live streaming ataupun online belaka seperti ini. Kita harus tetap memberikan kepada mereka makan makanan rohani yang baik di tengah-tengah minggu. Itu yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab setiap para gembala. Tapi dalam situasi seperti ini juga dibutuhkan kerjasama jemaat
satu dengan yang lain. Hendaklah setiap jemaat itu saling kontak, saling memperhatikan, saling proaktif untuk bisa memperhatikan seorang demi yang lain. Masa-masa sulit ini ada begitu banyak orang yang terdampak secara ekonomi. Kita sudah berusaha untuk melakukan bagian kita dengan memberi mereka makan, makanan jasmani juga. Setiap orang yang membutuhkan kita berikan. Itu salah satu tugas penggembalaan. Tapi ingatlah baik-baik, semuanya harus dilakukan tanpa untuk mencari keuntungan, tidak untuk mencari nama, tidak untuk mencari popularitas, tidak untuk sesuatu yang lain kecuali demi kemuliaan nama Tuhan, tidak untuk sesuatu yang lain kecuali demi menyatakan kasih saudara dan saya kepada Allah. Itu yang harus saudara dan saya perhatikan dengan baik. Penggembalaan adalah satu tugas yang luar biasa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, termasuk kepada kita sampai dengan hari ini. Menggembalakan itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak kalah penting dengan pemuritan, tidak kalah penting dengan tiga hal yang termasuk bagian dari pemuritan. Kiranya melalui uraian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua boleh dicelitkan. Petrus sudah mendapatkan perintah, bukan hanya sebuah perintah tentang bagaimana mengembalakan domba-domba Allah, tetapi Petrus sendiri sudah mendapatkan contoh bagaimana menggembalakan jemaat dengan baik, seperti dia sudah digembalakan oleh Tuhan Yesus. Petrus boleh jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan kepada dia, memulihkan dia. Selama dia bertobat, dipulihkan untuk kembali melayani Tuhan Yesus Kristus. Yang jauh lebih parah adalah ketika seseorang berbuat dosa, tetapi dia tidak menyadari akan perbuatan dosa. Dia tidak menyadari dirinya salah. Dia sudah berbuat salah di dalam gereja, tetapi tidak menyadari akan kesalahan diri. Itu jauh lebih parah dibandingkan dengan penyangkalan 3 kali oleh Petrus, tetapi dia menyesal, dia bertobat, dan dia kembali kepada Kristus. Kristus masih tetap memberikan kesempatan untuk melayani bagi orang-orang yang seperti itu. Siapapun dirimu, siapapun adanya diriku, selama kita tunduk di hadapan Allah, di hadapan Kristus, memohon belas kasihan, Kristus tetap menerimamu kembali. Kristus tetap memberi kesempatan kepadamu untuk melayani Tuhan lagi. Dibandingkan dengan orang-orang yang dongkak, yang hanya bisa menuding orang lain bersalah, berdosa, tetapi tidak menyadari keberdosaan diri. Kiranya sekali lagi melalui khotbah dan uraian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua disadarkan. Mari kita bahu-membahu, kita saling memperhatikan, saling menggembalakan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita duduk. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kalau kebenaran firman Tuhan sudah boleh diuraikan. Engkau hanya meminjam mulut dari hamba-Mu ini untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang suara hamba-Mu ini sudah berhenti ya Tuhan, sudah berhenti. Tetapi hamba berdoa dengan sungguh dan sangat di dalam nama Yesus Kristus, supaya Allah Roh Kudus bekerja melampaui segala akal, mempertobatkan setiap kami. Di dalam masa social distancing yang berat seperti ini, kami harus tetap memperhatikan domba-domba Allah yang sudah diperoleh oleh Tuhan Yesus dengan cara penebusan yang luar biasa ajaib.
Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah kami. Berkatilah jemaat Tuhan juga, supaya saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam masa susah ini. Masa-masa seperti ini semakin menunjukkan siapa yang menjadi fokus utama dari hidup kami. Semuanya sekarang dibabat habis oleh Tuhan, kecuali kami harus memikirkan Allah yang lebih dalam. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya setiap saat dan setiap waktu. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa mengumpulkan di rumah, dan apabila ibadah normal kita akan persembahkannya ke gereja, atau kita boleh mentransferkan persembahan kita melalui rekening yang tertera di layar rumah. Dan dengan sukacita dan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan, mari kita memuji Tuhan, serahkan seluruh hidup. Shalom Jemaat GPMII Samarinda. Mari kita simak Warta Sepekan GPMII. Yang pertama kita simak panduan perjamuan kudus online. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah online minggu yang akan datang,
Minggu tanggal 3 Mei 2020, jam 7.30 WITA. Yang kedua, setiap keluarga mempersiapkan roti tawar dan dipotong kecil kira-kira seukuran dadu. Yang ketiga, persiapkanlah anggur dengan takaran kira-kira 2-3 sendok makan. Jika tidak mempunyai anggur, silakan gunakan sirup, teh, atau air mineral. Keempat, perjamuan kudus hanya boleh diikuti oleh anggota keluarga yang telah dibaptis atau sidi dewasa. Yang kelima, ikutilah arahan dari pendeta yang memimpin perjamuan kudus dari awal sampai selesai. Keenam, berdoalah, siapkanlah hati, dan ikutilah sakramen perjamuan ini dalam kekudusan dan kebenaran. Selanjutnya, warta berikutnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena gereja telah mengadakan aksi sosial dalam rangka berbagi kasih dengan jemaat dan juga masyarakat umum yang terdampak pandemi virus corona 2019 ini. Mari kita simak beberapa cuplikan berikut ini. Kami juga mengajak jemaat untuk terlibat dalam aksi sosial ini. Jemaat
silakan mendukung dalam doa dan juga dalam dana. Bagi yang bersedia mendukung dalam dana, silakan mengirimkan dana aksi sosial ke rekening milik gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara lihat di layar televisi atau smartphone Bapak Ibu. Demikian Warta Sepekan minggu ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita. Dan saya persilakan jemaat mari bangkit berdiri. Kita memuji pujian doksologi dan doa berkat dipimpin oleh Pendeta Philip Wandi. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupanmu, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin.